Cerita diawali dengan memperlihatkan acara perayaan di sebuah istana. Sang kaisar yang bernama Qinglong sangat senang akan pelayanan di acara tersebut. Namun tiba-tiba pasukan pemberontak bernama Bunga Merah datang untuk membalaskan dendam. Seluruh pasukan kerajaan pun bersiap untuk melindungi sang kaisar. Kekacauan pun terjadi di sana. Anggota kelompok itu langsung menyerang dan membunuh para prajurit. Hingga datanglah Chan Kalok untuk mengakhiri semua ini. Chan pun langsung berhadapan dengan kaisar dan akan segera membunuhnya. Namun ternyata adegan itu hanyalah sebuah mimpi. Lantas sang kaisar memerintahkan untuk mengirim gubernur Quanman. Kemudian gubernur Quanman mulai bergerak dan ia pun mendatangi para pandai besi di suatu tempat. Quanman mengatakan bahwa ia telah menghabisi salah satu anggota Bunga Merah dan mendapatkan info mengenai buku yang berisi daftar nama dari anggota Bunga Merah. Namun sayangnya buku tersebut sudah tidak ada di tempat itu. Lantas Quanman yang marah menyerang dan menghabisi seluruh anggota Bunga Merah yang ada di sana. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan pada suatu perayaan pembukaan kompetisi olahraga di kota tersebut yang disponsori oleh seorang saudagar kaya yang bernama Tiger Louie. Pada saat perayaan berlangsung, terlihat seorang wanita yang bernama Ting Ting yang merupakan putri dari Tiger Louie. Ting Ting yang tak sengaja mendengar percakapan bapak-bapak mengenai keburukan ayahnya langsung dibawa pergi oleh asistennya. Namun pada saat ia akan pulang, Ting Ting dicegat oleh beberapa pemuda yang mencoba mengganggunya. Di saat para pemuda itu sedang merayu Ting Ting, tiba-tiba datang seorang pemuda yang bernama Fong Sayuk yang berusaha menghentikan para pemuda tersebut. Akan tetapi polisi setempat datang dan menghentikan keributan itu. Para polisi menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Setelah polisi itu pergi, para pemuda itu dengan percaya dirinya menantang Sayuk untuk ikut bertanding olahraga melawan mereka. Mendengar tantangan tersebut, dengan senang hati Sayuk menerimanya. Ketika di lapangan, salah satu pemuda mampu memecahkan rekor lompatan sejauh 22 kaki. Lantas setelah itu giliran Sayuk untuk melompat. Dengan rekor lompatan yang sangat luar biasa, Sayuk berhasil mengalahkan lompatan pemuda tadi. Karena kalah dari Sayuk, pemuda itu tidak terima. Lalu ia pun menantang Sayuk untuk lomba lari estafet. Akan tetapi dikarenakan Sayuk kekurangan orang, ia meminta bantuan kepada wanita yang tadi diselamatkannya untuk ikut dalam lomba tersebut. Tak lama kemudian perlombaan pun dimulai, di mana dalam perlombaan tersebut tim Sayuk mampu mengimbangi tim lawannya tersebut. Namun sayang ketika gilirannya Ting Ting, tim Sayuk ketinggalan cukup jauh. Akan tetapi Sayuk tetap tersenyum hingga gilirannya tiba. Secepat kilat, Sayuk berusaha mengejar lawannya. Hingga pada suatu ketika, Sayuk mengeluarkan jurus kungfunya dan berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Setelah perlombaan usai, Sayuk memberikan medali kemenangannya kepada Ting Ting sebagai ucapan terima kasih. Namun tiba-tiba para pemuda itu kembali karena mereka tidak terima atas kekalahannya tadi. Ia menyuruh teman-temannya untuk menghajar Sayuk. Akan tetapi mereka ini tidak mengetahui kalau Sayuk sangat ahli dalam ilmu bela diri. Meskipun hanya seorang diri, Sayuk mampu menghadapi mereka semua. Dan tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Sayuk. Setelah kejadian tersebut, polisi datang untuk menangkap semua orang, termasuk Sayuk dan teman-temannya. Di tempat lain, Tiger Louie terlihat sangat marah karena ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Namun salah satu asistennya di sana mencoba menenangkannya dan memberikan sedikit nasihat kepadanya. Kemudian untuk membantu menaikkan pamor dan namanya di kota itu, Tiger Louie berencana mengadakan sebuah perlombaan kungfu mencari calon mantu untuk putrinya.
Sementara itu, Sayuk beserta teman-temannya dilepaskan dari kantor polisi. Dan di sana Sayuk mengatakan jika ia telah memalsukan namanya. Setelah itu, di sebuah toko kain, seorang wanita yang bernama Miu Chufa tengah memperhatikan pasangan bule yang ada di depannya. Dengan kelakuan konyolnya, Chufa menunggu di depan tokonya. Karena merasa Chufa adalah gadis yang konyol, pelanggan itu memanfaatkannya dan berniat untuk membohonginya. Untungnya Sayuk segera datang dan ternyata Chufa adalah ibu dari Sayuk. Chufa yang hanya berpura-pura memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria yang bernama Macu yang merupakan pekerja di tempat Sayuk memberitahukan bahwa gubernur datang untuk mengadukan tingkah laku Sayuk kepada ayahnya. Ibu Sayuk pun berusaha membela anaknya di depan orang-orang tersebut. Namun ternyata orang-orang yang ada di sana datang untuk melaporkan semua kelakuan buruk dirinya kepada suaminya. Lantas setelah itu, Fong menyuruh Macu untuk mengambil rotan. Akan tetapi, Sayuk mencoba membujuk ayahnya agar ia tidak menghukum ibunya. Di saat sang ayah telah luluh, tiba-tiba datang beberapa polisi setempat yang memberitahukan bahwa Sayuk mencoba berbohong karena telah menghajar seseorang. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana terlihat Sayuk dan ibunya telah babak belur akibat mendapat hukuman dari sang ayah. Tak lama kemudian, ayahnya datang menemui mereka dan menyuruh Sayuk untuk pergi tidur. Setelah itu, Chufa marah pada suaminya. Ia merasa tidak dihargai karena suaminya lebih percaya pada orang lain ketimbang pada istrinya sendiri. Melihat istrinya yang merajuk, Fong berusaha merayunya dengan membacakan sebuah puisi yang menyentuh dan meluluhkan hati istrinya itu. Keesokan harinya, kompetisi yang akan diadakan oleh Tiger Louie akan segera dimulai. Tiger Louie mengatakan jika seseorang berhasil mengalahkan istrinya Liu Xiuwan, maka ia berhak menikah dengan putrinya Ting Ting. Setelah mendengar kabar tersebut, teman-teman Sayuk bergegas memberitahukan Sayuk mengenai berita itu. Sementara itu, Sayuk terlihat sedang belajar membaca puisi dan tak berselang lama, teman-temannya datang menemuinya. Akan tetapi tiba-tiba ayah Sayuk datang dan ia segera berpura-pura belajar lagi agar sang ayah tidak marah kepadanya. Setelah sang ayah pergi, Sayuk menghampiri teman-temannya dan menanyakan apa yang terjadi. Teman-temannya pun mulai menceritakan bahwa Tiger Louie sedang mengadakan sebuah kompetisi kungfu untuk mencari menantu bagi putrinya yang sangat cantik. Mendengar hal tersebut, Sayuk merasa tertantang dan meminta Macu untuk sementara menghentikannya agar mengelabui sang ayah. Sementara itu, terlihat kompetisi sudah berjalan, di mana Xiuwan telah berhasil mengalahkan penantangnya. Dan pada saat itu, seseorang memberitahukan bahwa anaknya Ting Ting sudah kabur dari tempat itu. Mendengar kabar tersebut, Tiger Louie melakukan sesuatu agar ia tetap bisa melanjutkan kompetisinya. Pertandingan di arena pun masih terus berlanjut, dan saat salah satu penantang berhasil dikalahkan, Sayuk pun datang. Ia pun lantas memperkenalkan dirinya dan melompat memasuki arena. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Meskipun Sayuk tidak mengetahui siapa wanita yang dimaksud, ia tetap bertarung. Dan pertarungan itu berlangsung dengan sangat sengit. Saling bertukar serangan terjadi di antara mereka. Mereka berdua terlihat sama-sama hebat. Sayuk sempat membuat Xiuwan keluar dari arena. Namun Xiuwan mampu bertahan di punggung salah satu penonton. Dan lebih seru lagi, pertarungan dilanjutkan di atas kepala para penonton. Pertarungan itu masih terus berlanjut. Mereka berdua sama-sama tak mau mengalah. Karena pertarungan itu berlangsung di atas para penonton, banyak dari penonton yang terluka karena terkena serangan dari mereka. Dengan dibantu kedua sahabatnya, Sayuk melanjutkan pertarungan. Dan kali ini bukan Sayuk yang ikut bertarung.
Sebenarnya, Sayuk mampu mengalahkan pertarungan melawan Siuan tersebut. Namun karena ketidaktahuannya Sayuk terhadap anak Tiger Louie yang membuatnya terpaksa menyerah karena melihat sosok di balik kain yang sebenarnya bukan anak Tiger Louie. Di sisi lain, sang ibu yang sedang berbincang dengan warga sekitar mendengar gosip tentang kekalahan pemuda terbaik di kota tersebut karena merasa bahwa itu adalah putranya. Qiufa berniat untuk mengikuti kompetisi tersebut. Qiufa berhasil datang tepat waktu. Siuan terlihat agak gugup karena Qiufa memuji kecantikannya. Ibunya Sayuk memperkenalkan dirinya dan mengaku bahwa ia adalah kakak dari Fong Sayuk yang bernama Fong Taeyuk. Lantas setelah itu Qiufa ke atas untuk mengambil sesuatu. Akan tetapi Siuan tidak membiarkan hal tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil memojokkan Siuan, Qiufa berniat mengambil benda tersebut sebagai tanda bahwa dirinya adalah pemenang. Namun niatnya terhenti ketika ia melihat Siuan terjatuh dan lantas menolongnya. Tampaknya Siuan tertarik kepada Fong Taeyuk. Setelah kejadian itu, Qiufa berniat untuk langsung pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Qiufa mengatakan kepada anaknya bahwa ia memenangkan kompetisi untuk mengembalikan kehormatannya. Akan tetapi, Qiufa malah dipaksa untuk menikah dengan anaknya Tiger Louie. Setelah sampai di rumah Sayuk, Tiger Louie langsung mencari keberadaan kakak Sayuk. Bukannya mendapatkan keberadaannya kakak Sayuk, ia malah menemukan Sayuk yang tengah menyamar dan ibunya yang sedang dalam keadaan menangis. Di hadapan Tiger Louie, Qiufa mengatakan bahwa kakaknya Sayuk sudah meninggal. Lalu Qiufa memanfaatkan keadaan untuk kabur dari sana. Mereka berusaha melarikan diri. Namun sayangnya ketika Sayuk ingin kabur, sang ibu berhasil ditangkap dan diancam. Melihat hal itu, ia mencoba menyelamatkan ibunya. Sayuk pun bersedia dibawa oleh Tiger Louie dan akan segera dinikahkan dengan putrinya Tiger Louie. Malam harinya, terlihat beberapa orang berdemo untuk meminta Tiger Louie membebaskan Sayuk. Karena tak mau mendapatkan masalah, Tiger Louie mendapatkan saran dari sahabatnya agar ia melakukan pendekatan kepada Sayuk. Sementara itu, Sayuk dan Ting Ting terlihat berada di kamar pengantin. Mereka yang belum menyadarinya duduk berjauhan. Dan di sana Sayuk mencoba mengerjai Ting Ting. Karena lampu di kamar itu mati, mereka berdua tak saling mengenal. Padahal jika sebenarnya Sayuk tahu gadis di hadapannya itu adalah Ting Ting, ya pasti akan dengan senang hati menikahinya. Kemudian Sayuk pun keluar dari kamarnya. Dan tak lama kemudian, Siuan datang menemuinya. Di sana, Siuan menceritakan tentang kehidupannya selama menjadi istri dari Tiger Liu. Dan di sana, Siuan mengatakan jika ia telah jatuh cinta kepada Taeyuk, yang tak lain adalah ibu dari Sayuk yang menyamar kemarin. Esokan paginya, Sayuk bertemu dengan ibunya dan di sana mereka berdua tengah merencanakan cara untuk melarikan diri nanti malam. Malam harinya, saat Tiger Louie tengah pergi dari rumahnya, Sayuk mencoba kabur dari rumahnya Tiger Louie. Namun sialnya, Sayuk malah dikejar anjing penjaga rumah tersebut. Hal itu membuat Sayuk dan ibunya terpisah. Hingga pada suatu ketika, Siuan datang untuk melihat kejadian tersebut. Melihat hal itu, Qiufa memanfaatkan keadaan dengan berpura-pura menjadi Taeyuk. Siuan tampak sangat senang dengan kedatangan dari kakaknya Sayuk. Namun sayangnya di sana, ia malah mengucapkan salam perpisahan selamat tinggal untuk selamanya. Di sana, Qiufa membacakan puisi untuk Siuan dan Siuan terlihat sangat terharu dengan hal itu. Saat Qiufa pergi, Siuan pun sangat bersedih dan menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, dalam pelariannya Sayuk, ia tak sengaja bertemu dengan Ting Ting.
Lantas setelah itu, Sayuk dan Tinting melepaskan kerinduannya. Di sana mereka berdua tampak saling mencintai satu sama lain. Namun tiba-tiba terdengar suara para penjaga yang membuat Sayuk memutuskan untuk segera pergi. Di tempat lain, Kauman terlihat tengah bertemu dengan Tiger Louie dan para pejabat setempat. Dalam pertemuan itu, Kauman meminta mereka untuk segera melapor jika melihat atau menemukan pergerakan kelompok bunga merah. Setelah berhasil melarikan diri, Sayuk dan ibunya pulang ke rumah. Namun ternyata ayahnya Sayuk sudah berada di rumah. Hal itu membuat mereka berdua dimarahi. Namun Chiufa yang tak terima akan hal itu, ia berniat bunuh diri karena merasa selalu disalahkan. Melihat ancaman dari sang istri, Fong Tak memberikan hadiah dan pergi dari sana. Setelah mendapatkan hadiah dari sang suami, Chiufa tampak luluh. Lantas mengajak Sayuk untuk membawakan payung dan diberikan kepada sang ayah. Ketika hendak menghampiri ayahnya, Sayuk dan ibunya melihat ayahnya tengah mengobrol bersama dengan wanita lain. Ternyata ayahnya Sayuk telah bergabung dengan kelompok pemberontak bunga merah. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan para prajurit yang langsung menyerang. Ternyata itu adalah Gubernur Quanman. Ia meminta daftar nama yang selama ini ia cari. Akan tetapi ayahnya Sayuk menolak hal tersebut. Untungnya Sayuk mengambil tindakan dan membuat para prajurit tidak dapat menembak. Pertarungan pun seketika terjadi di sana. Sayuk berusaha melindungi ayahnya dari serangan para prajurit. Tak hanya Sayuk, Yufa juga ikut membantu untuk melindungi suami tercinta. Chifa dan Sayuk bekerja sama untuk menghadapi Quanman. Dengan kerjasama yang baik antara ibu dan anak, mereka berdua pun mampu membuat Quanman kewalahan. Setelah menyelamatkan rekan ayahnya, San Yuk kembali menghadapi Gubernur Quanman. Pertarungan keduanya berlangsung dengan sangat sengit hingga bertukar serangan terjadi di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan, Sayuk sempat unggul karena ia menyerang Quanman menggunakan sebuah tongkat. Pertarungan pun terus berlanjut dan kali ini Quanman juga menggunakan sebuah tongkat. Mereka berdua bertarung dengan sangat luar biasa dan di sana mereka berdua terlihat cukup imbang. Namun, Sai memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan kabur dari sana. Keesokan harinya, Sayuk bersama keluarganya memutuskan untuk tinggal di kediaman Tiger Louie dan menerima lamaran Tiger Louie secara langsung. Setelah itu, sang ibu menyuruh Sayuk untuk menyapa calon istrinya tersebut. Dan ternyata sampai saat ini, Sayuk belum mengetahui kalau anak Tiger Louie ini adalah wanita yang selama ini ia kagumi. Lantas mereka pun saling menatap satu sama lain dengan mesranya. Di sana, Chiufa tak lupa memberikan hadiah kepada calon mantunya. Dan keluarga mereka pun langsung saling akrab satu dengan yang lain. Malam harinya, Tiger Louie langsung mengadakan pesta pernikahan untuk putrinya. Namun dikarenakan tak ada teman atau saudara dari Sayuk yang datang, Tiger Louie mencoba menanyakan hal tersebut. Karena kini keluarga mereka adalah buronan, Sayuk dan keluarganya mencoba berbohong dengan mengatakan jika teman dan saudara mereka semuanya tengah sibuk. Namun tiba-tiba datanglah tamu tak terduga, dan itu adalah Gubernur Quanman. Melihat hal itu, Sayuk dan keluarganya berusaha menjauh dari Gubernur Quanman. Dikarenakan Tiger Louie tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, ia malah menyuruh mereka untuk bergabung bersama-sama.
Karena tak ada pilihan lain, Sayuk dan keluarganya sebisa mungkin menyembunyikan identitas mereka dari Gubernur Kuanman. Beberapa tingkah konyol pun sempat terjadi di sana. Namun pada akhirnya penyamaran mereka tetap terbongkar. Setelah mengetahui hal tersebut, Kuanman menodongkan senjatanya pada Tiger Louie. Hal itu membuat Siuan tertembak di bagian perut. Melihat hal tersebut, Sayuk dengan ibunya berusaha menolong keluarga Tiger Louie dari serangan para prajurit Gubernur Kuanman. Mereka semua berusaha melarikan diri dari sana. Namun sayangnya, ayahnya Sayuk tertembak di bagian kaki dan berhasil ditangkap. Setelah berhasil kabur, kita diperlihatkan dengan kondisi istrinya Tiger Louie yang mengalami luka cukup parah akibat terkena tembakan. Meski telah berhasil melarikan diri, Tiger Louie sangat marah kepada Sayuk. Dengan penuh rasa emosi, Tiger membawa Siuan yang terluka pergi dari sana. Kemudian Sayuk pergi menemui salah satu sahabatnya untuk menceritakan keadaannya. Namun sesampainya ia di sana, salah satu sahabatnya menceritakan jika Bo telah ditangkap oleh prajurit dan ia telah tewas dipukuli. Mendengar hal itu, Sayuk turut bersedih dan ia memutuskan untuk mendatangi kamp prajurit untuk mengambil jasad Bo. Dengan penuh dendam, Sayuk datang seorang diri dan ia langsung menghajar para prajurit yang ada di sana. Dengan hanya bersenjatakan seutas tali, Sayuk menjatuhkan semua prajurit itu dan menyuruh mereka untuk meminta maaf bersujud di hadapan jasadnya Bo. Setelah itu, Sayuk langsung membawa jasad Bo dan ia menguburkannya secara layak. Setelah selesai melakukan hal itu, Machu datang untuk menemui Sayuk. Lalu Sayuk berniat untuk menyelamatkan ayahnya yang akan dieksekusi esok hari. Namun di sana, Sayuk meminta kepada Machu untuk berbohong pada ibunya. Sesampainya di perahu tempat mereka menginap, Sayuk mulai berbohong kepada ibunya mengenai keadaan sang ayah. Ia pun menyuruh ibunya segera pergi esok hari, dan hal itu langsung diyakinkan oleh Machu. Esokan paginya, Sayuk berniat pergi menyelamatkan ayahnya. Sebelum pergi, Ting Ting terlihat sangat cemas kepada Sayuk. Ia meminta Sayuk berjanji akan kembali untuk menikahinya. Lantas setelah itu, Sayuk berpamitan dengan ibu dan mereka semua. Sementara itu di kota terlihat Gubernur Kuanman akan segera melakukan eksekusi kepada Phong Tak. Di sana, Kuanman meminta Phong Tak untuk memberikan catatan nama anggota Bunga Merah. Dikarenakan Phong Tak tetap menolaknya, eksekusi pun akan segera dilaksanakan. Ketika hendak eksekusi, tiba-tiba Sayuk datang dengan menunggangi kuda. Sayuk menyerang setiap prajurit yang akan menghentikannya. Beberapa prajurit berhasil dikalahkan oleh Sayuk dan tak ada satupun dari mereka yang dapat menghentikannya. Kemudian Sayuk mengancam akan meledakkan daftar nama yang selama ini dicari oleh Gubernur Kuanman. Mendengar hal itu, Gubernur mencoba membujuk Sayuk agar ia segera menyerahkan daftar nama tersebut. Sebagai gantinya, Sayuk dan keluarganya akan diampuni. Namun sayangnya, Sayuk dengan tegas menolak hal tersebut. Lalu Gubernur Kuanman memberikan tantangan kepada Sayuk jika ia berhasil mengalahkannya sebelum talinya putus, Gubernur akan melepaskan ayahnya Sayuk. Mendengar tantangan itu, Sayuk langsung menerimanya. Sayuk berusaha secepat mungkin mengalahkan Gubernur Kuanman. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Saling serang pun terjadi di antara mereka. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Mereka terus bertarung dan saling serang hingga masuk ke bawah panggung eksekusi.
Dengan keahlian kungfu yang ia miliki, Sayuk lebih unggul dibandingkan dengan Gubernur Kuanman. Karena talinya sudah nyaris putus, Sayuk terpaksa melemparkan daftar nama tersebut agar Gubernur Kuanman tidak mengganggunya. Sayuk pun berusaha sekuat tenaga menarik tali eksekusi tersebut. Meskipun sang ayah menyuruhnya untuk pergi, Sayuk tetap berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Sayuk tetap pada pendiriannya. Ia berusaha sekuat tenaga. Melihat perjuangan Sayuk membuat seluruh warga di sana berontak untuk menolong Sayuk. Sementara itu, Gubernur Kuanman telah berhasil mendapatkan daftar nama tersebut. Namun ternyata Sayuk telah mengerjainya. Tak lama kemudian, pasukan Bunga Merah datang beserta dengan ibu Sayuk dan keluarga Tiger Lui untuk menghabisi seluruh pasukan Gubernur Kuanman. Kemudian pemimpin Bunga Merah Chan Kalok datang dan langsung menyelamatkan Phong Tak. Melihat hal itu, Gubernur Kuanman lantas menyerangnya untuk mengakhiri semua ini. Akan tetapi Chan Kalok terlalu kuat untuk Gubernur Kuanman. Dan Gubernur Kuanman mempertaruhkan nyawanya demi sebuah misi. Untungnya usaha tersebut dapat digagalkan oleh Sayuk dan pada akhirnya Kuanman pun tewas. Setelah berhasil mengalahkan semua pasukan Gubernur Kuanman, Sayuk dan Ting Ting meminta izin untuk bergabung dengan organisasi Bunga Merah. Mendengar keinginan mereka tersebut, keluarga Sayuk dan Tiger Lui pun mengizinkan mereka untuk pergi bergabung dengan organisasi Bunga Merah. Di scene terakhir diperlihatkan Sayuk dan Ting Ting pergi mengikuti Tuan Chan dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!